Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Baik, sekarang kita lanjut lagi pelajaran Lamhut Torfi fi Fanni Sharf. Kitab ini bisa dianggap kalau di Arab dasar sorof. Ini kitab sebagai kitab dasar dari sorof. Sebelum masuk alfiyah, biasanya kita dikasih dulu Lamhut Torf atau Syadal Arf atau At-Tatbiq fi Sharfi. Karena anak pelajari 4 kitab sorof. Tapi semuanya dijadikan sebagai dasar sebenarnya sorof. Anak pelajari ini kitab Lamhut Torfi. Anak pernah juga pelajari Syadal Arf. Pernah juga pelajari Tatbiq fi Sharf, dia warna biru. Kitab. Terus anak juga pernah pelajari punyanya Ibnu Malik juga yang disyarah oleh anaknya, yaitu Lamiyatul Af'al. Lamiyatul Af'al. Tipis juga. Itu saya lihat dijadikan Ustadzul jadikan pelajaran juga di Asuna sekarang kurikulumnya. Yang Lamiyatul Af'al. Dia bait syair khusus sorof, karyanya Ibnu Malik. Terus disyarah oleh anaknya. Nah, ini kitab, jadi ini masih dasar. Kitab sorof dasar, tapi kita jadikan ini adalah kitab yang kedua setelah Miftah. Iya. Sekarang kita masuk di pembahasan masdar. Termasuk pecahan isim dari pecahan yang ada dalam tasrif adalah masdar. Ta'rifuhu huwa ma dalla ala hadatsin mujarrad. Masdar adalah apa yang menunjukkan atas kejadian saja. Mujarrad artinya kosong dari waktu. Makanya dibilang kejadian saja. Karena kalau fi'il kan menunjukkan atas kejadian pada waktu lalu kalau madi, pada waktu sekarang atau akan kalau mudhari. Kalau masdar dia adalah isim yang menunjukkan atas kejadian saja. Kosong dari waktu, mujarrad kosong. Qala Ibnu Malik, berkata Ibnu Malik terkait dengan pengertian masdar. Al-masdaru ismun ma siwa zamani min madlulail fi'li ka amnin min amina. Masdar adalah isim masiwa zaman yang kosong dari zaman, min madlulail fi'il dari 2 kandungan fi'il. Karena zaman yang dikandung oleh fi'il itu 2. Ada zaman hal, ada zaman istiqbal, ini untuk satu fi'il mudhari. Terus ada zaman madi, ini untuk fi'il siapa? Ada zaman madi untuk fi'il madi. Nah, namanya masdar, dia adalah isim yang siwa zaman, yang tidak ada zaman padanya. Min madlulail fi'il, dari zaman yang terkandung dalam fi'il. Ka'amnin, seperti amnin, min amina, dari kata amina. Maksudnya antum tasrif, amina ya'manu amnan. Dipahami ini? Amina ya'manu amnan. Amnan adalah siapa? Masdar. Dia isim yang tidak ada waktunya karena artinya keamanan. Amina aman, telah aman. Ya'manu sedang atau akan aman. Amnan keamanan. Berarti kosong dari apa? Waktu. Sekarang dipiannya masdaru tsulasil mujarrad. Masdarnya fi'il tsulasi mujarrad. Sabaqa anna lil fi'li tsulasil mujarrad salasata auzanin. Telah lewat bahwasanya untuk fi'il tsulasi mujarrad 3 wazan. Fa'ala bi fathil ain, di fathah ainnya. Fa'ila bi kasriha, fa'ila di kasro ainnya. Wa ya'ti minhumal muta'addi wal lazim. Datang darinya ada yang lazim, ada juga yang muta'addi, ada yang lazim. Wa fa'ula bidommiha, fa'ula dengan didommah, la yakunu illa lazima. Kalau ini kan tidak akan pernah ada kecuali pasti apa? Lazim.
Wa ilaika dzikru masodiriha bitafsil. Dan untukmu penyebutan masdar-masdarnya dengan secara rinci. Ya, berikut ini. Pertama, masdarul tsulats al-mutaaddi. Masdar fi'il tsulats yang mutaaddi, berarti fa'ala atau fa'ila. Apa maksudnya? Masdar tsulats yang mutaaddi, berarti maksudnya siapa? Fa'ala ataupun fa'ila. Anda paham ini? Kan dia bisa mutaaddi tadi. Beda kalau fa'ula. Ala ya'ti ala fa'alan. Ini sudah di miftah anak kasih. Datang wazannya di atas wazan apa? Fa'lan. Iya, bisukunil ain, disukun ainnya. Nah, dorban, sam'an. Dorban untuk kata fa'ala, sam'an untuk fa'ila. Maksudnya, doroba yadribu, dorban. Sami ayasma'u, sam'an. Itu maksud anak tadi bilang, mau fa'ila ataupun fa'ala. Kalau dia muta'addi, maka wazan masdarnya adalah fa'lan. Qala Ibnu Malik, berkata Ibnu Malik, fa'lun qiyasu masdaril mu'adda min di salasatin karodda. Aduh. Iya. Belum bilang fa'lun. Mudah ini syairnya, cuma antum yang takut kadang perasaan. Iya, dengar Alfiyah Ibnu Malik langsung, bahaya ini. Iya, susah ini. Enggak susah. Boleh bilang fa'lun itu kias masdarnya yang muadda, masdarnya yang muta'addi. Min bi talasatin, dari yang 3 huruf, muta'addi dari yang 3 huruf. Berarti fa'ala atau apa? Fa'ila. Karodda roddan. Seperti kata rodda, roddan. Maksudnya seperti rodada. Kan maksudnya rodada yardudu. Cuma kan ada tasdid, rodda yaruddu. Roddan. Jadi roddan yang kedua itu asalnya roddan. Kalau rodda yang pertama rodda. Kalau ini rodda yang kedua roddan. Disukun dal pertamanya. Udah pahami maksudnya? Itu wazannya. Sekarang masdar yang kedua, masdarul tsulats lazim min maksuril ain. Setelah yang mutaaddi sekarang yang lazim. Masdar tsulats yang lazim dari yang di kasro ainnya. Berarti wazan fa'ila. Ya'ti ala wazan fa'alan. Masya Allah. Datang di atas wazan fa'alan bi fathil ain. Dengan di fathah ainnya. Fa'alan, bukan fa'lan. Karena kalau fa'lan, itu yang mutaaddi. Kalau ini yang lazimnya fa'ila, masdarnya adalah apa? Fa'alan. Nah contoh, farohan, salalan. Yaitu fariha yafrohu, farohan. Kalau yang semisal dengan hazina yahzanu, hazanan. Salilaya selalu salalan. Lihat itu contoh kedua. Paham? Sudah? Dipahami ini? Paham gak itu pernyataan? Qala Ibnu Malik. Ibnu Malik lagi. Wa fa'ilal lazimu babuhu fa'al kafaroha wajawan wa kasalal. Iya. Kata beliau, fa'ila yang lazim, babnya fa'al. Maksudnya bab masdarnya adalah apa? Fa'al. Kalau fa'ila lazim. Seperti farohun. Dari kata farihaya farohun. Wakajawan. Asal dari kata jawiya. Paham kan? Jawiya. Yajwa. Jawan. Ya kan? Fa'alan. Cuma kan ada ya. Terletak setelah apa? Ya berharokat sebelumnya fathah, maka diganti menjadi alif. Wakasalal, dan seperti syalal. Syalal maksudnya syalila, ya selalu syalalan. Dipahami ini? Mudah itu Alfiyah. Begitulah nanti kalau kita baca Alfiyah Ibnu Malik. Mudah kan dipahami?
Mudah nggak? Mudah, tidak sulit. Paling antum butuh pembiasaan saja. Itu selesai yang fa'il. Sekarang masdarul thulathil lazim min maftuhil ain. Masdar fi'il thulathi yang lazim dari yang di fathah ainnya. Fa'ala, lazim. Yati ala wazni fu'ulan, datang di atas wazan fu'ulan. Nah, qu'udan. Qa'ada yaq'udu qu'udan. Kharaja yakhruju khurujan. Jalasa yajlisu. Mudah. Qala Ibnu Malik, berkata Ibnu Malik lagi, wa fa'ala lazimu mitla qa'ada lahu fu'ulun bittiradi kagoda. Fa'ala yang lazim seperti qa'ada lahu, maka baginya masdarnya fu'ulun. Berarti qa'ada menjadi qu'udun. Bittiradin itu sudah ittirad, sudah sistem kebanyakannya begitu. Kalau ada yang keluar dari itu maka kiasi, simai, didengar dari orang Arab. Dan yang didengar dari orang Arab nanti akan belum sebutkan juga di bawah. Kagodan, seperti kata godan. Ya godan, ya sama. Kalau antum mau buat masdarnya sama dengan tadi, gudu. Iya kan? Kan sering antum dengar, gudu. Guduan. Itu wazan apa itu? Guduan, wazan apa? Fu'ulan. Kemudian beliau bilang, wa yustatna min dzalika madalla alam tina. Dikecualikan hal itu, ini sudah anak kasih di miftah. Sudah ada di miftah. Ini pernyataan. Dikecualikan apa yang menunjukkan atas imtina. Kata-kata yang bermakna enggan atau tidak mau atau lari. Fakiyasuhu fi'alan. Maka kiasnya wazannya bukan fu'ulan. Tapi apa? Fi'alan. Ini sudah ada di miftah. Bikasrin fafathin. Dengan dikasroh kemudian fathah. Fi'al. Nah, nifaron. Dari kata nafaro. Nifaron. Ibaan. Dari kata aba. Nafaro lari. Karena tidak mau. Ibaan. Dari kata aba. Enggan. Kata-kata yang menunjukkan atas imtina. Yang dia menghalangi dirinya. Maka wazannya adalah fi'alan. Atau ala taqallubin, berikutnya lagi. Atau menunjukkan atas taqallubin, sesuatu yang berbolak-balik. Maka fakiyasuhu, kiasnya adalah fa'alanan. Di garis bawah ini ya, kias-kiasnya. Kalau sesuatu menunjukkan atas taqallub, apa tadi? Taqallub, yang berbolak-balik, yang berputar, maka kiasnya fa'alanan, bifathatain. Dengan di fathah dua yang pertama. Dengan di fathah dua yang pertama. Fa'alan. Fa'a. Nah, contoh. Tawafanan. Dari kata tofa, yatufu. Tawafanan. Jelas itu? Au ala maradin. Ini ketiga. Yang dikecualikan yang ketiga. Au ala maradin. Atau itu kata menunjukkan atas penyakit. Menunjukkan atas penyakit. Semua fi'il yang menunjukkan makna penyakit, fakiyasuhu, maka kiasnya adalah fu'alan. Maka semua penyakit itu wazannya fu'alan. Anda coba, penyakit apa saja? Sakit kepala, sakit flu, semuanya. Fu'alan bidomin fafathin. Dengan didoma huruf pertama, kemudian fathah huruf kedua. Fu'a. Nah, su'alan, sudaan. Lihat, su'alan penyakit apa? Penyakit apa Bu? Su'alan? Batuk. Yakin? Yakin batuk? Hah? Siapa yang bilang batuk tadi? Antum? Batuk, betul. Kemudian berikutnya, sudahan. Kalau sudahan, antum apa? Sakit kepala sebelah. Iya. Iya.
Sudan, sakit kepala. Jelas kan? Ini yang dikecualikan ke berapa ini? Jadi pada dasarnya itu adalah fu'ulan, kecuali ini, yang dikecualikan ini. Pertama tadi, menunjukkan atas imtina. Kedua, menunjukkan atas taqallub. Ketiga, menunjukkan atas apa? Marad. Keempat, audalla ala sair. Atau menunjukkan atas perjalanan. Safar. Fakiyasuhu fa'ilan. Maka kiasnya adalah fa'ilan. Misalnya safaro yasfaru safiron, rohala yarhalu rohilan. Antum paham masdarnya? Karena sesuatu yang menunjukkan atas sair perjalanan, maka wazannya apa? Fa'ilan. Nah contoh damilan, damilan, rohilan. Yang terakhir, dan ini yang keberapa ini? Yang keberapa? 5. Audalla ala saut, atau sesuatu yang menunjukkan atas suara. Ini keunggulannya. Ini semua berdasarkan penelitian. Jadi asalnya fu'ulan, kecuali ini kata-kata ini. Antum tinggal ingat saja. Ingat saja yang ini, selain ini berarti fu'ulan. Paham? Kan ini kan sedikit ini. Terakhir menunjukkan atas suara. Semua suara ini wazannya. Fakiyasuhu, kiasnya adalah fa'ilan, fu'alan. Dua diambil. Dia mengambil sakit dan sair. Kalau dia menunjukkan atas suara, maka dia sewazan dengan penyakit. Dan sewazan dengan apa? Sair. Yang perjalanan. Nah, zairon, surohon. Apa zairon? Hah? Zair surah apa? Zair raung, meraung. Surah apa itu? Hah? Apa yang meraung? Singa. Gitu ya? Yakin ya? Kemudian surohon. Ini suara orang. Kalau suara orang, surohon. Iya, teriakannya orang. Surohon. Kalau suara kuda, pasti wazannya seperti ini. Iya. Tinggal antum lihat. Semua suara, wazannya antara ini saja. Fa'ilan atau fu'alan. Jelas ini? Selesai. Ini yang dikecualikan dari wazan fa'ala. Yang apa? Lazim. Yang lazim. Qala Ibnu Malik, berkata Ibnu Malik, fi hadhil mustatnayat, pada yang dikecualikan ini, malam yakun mustaujiban fi'alan au fa'alanan fadri au fu'alan fa awwalun lidimtina'in ka'aba atsani lilladzi qadha taqalluban lidda fu'alun au li sautin wa syamil sautan wa sayron al fa'ilu kasohal. Paham kan? Ini sambungan bait yang di atas. Berarti kita ulang dulu bait yang di atas. Di atas itu tadi. Wa fa'alal lazim mitla god mitla qada lahu fu'ulun bitiradi kagoda malam yakun mustaujiban fi'ala. Jadi ini akan berwazan fu'ulan malam yakun, selama dia tidak mustaujiban, tidak diwajibkan berwazan fi'alan. Satu, selama tidak fi'alan. Yang kedua, au fa'alanan, atau tidak berwazan fa'alanan. Fadri, maka ketahuilah. Au fu'alan, atau tidak berwazan fu'alan. Sudah berapa itu? 3. 3 itu. Fa'awalun, maka yang pertama, siapa itu yang pertama? Fi'alan lidimtina, itu untuk kata yang bermakna imtina. Ka'aba, seperti aba. Asani yang kedua mana? Yang kedua mana? Fa'alanan. Ini lilladzi taqalluban. Ini untuk yang bermakna taqallub. Pas kan? Terus lidda, untuk da artinya itu dihilangkan hamzanya, itu hati-hati.
Lidda itu asalnya liddai, untuk penyakit. Oh, yang ada di atas tadi. Cuman ini terjadi penghilangan. Itulah anehnya syair. Yang ada dihilangkan, yang tidak ada kadang ditambah. Itu masalah, karena darurat semuanya. Lidda untuk penyakit. Fu'alun. Yang pertama tadi berarti, yang keberapa tadi? Enggak, yang ketiga tadi, fu'alan kan? Nah, kan untuk yang pertama, takollub. Yang kedua, yang pertama untuk imtina. Yang kedua untuk takollub. Lidda fu'alun. Diulang saja. Untuk penyakit yang tadi, au fu'alun. Nah, untuk yang ketiga itu penyakit. Au li sautin, tapi dia juga bisa untuk saut. Betul kan? Berserikat sini. Makanya diakhirkan itu fu'alun disebutkan ulang. Kenapa? Karena dia juga di samping untuk penyakit, dia juga untuk siapa? Saut, suara. Wasamil sautan, kemudian suara juga mencakup wasairon, juga sama. Suara juga masuk di dalam suara sairon. Kata yang dia bilang wasamila sautan wasairon, mencakup suara dan sair al-fa'il. Betul nggak? Karena gini, apa tadi yang paling terakhir? Saut, dia mengambil penyakit dan sair. Makanya belum bilang lidda untuk penyakit, fu'al, auli saut. Fu'al bisa untuk penyakit, bisa juga untuk suara. Terus wasamila sautan wasairon, mencakup masuk untuk suara dan sair al-fa'il. Betul nggak? Al-fa'il tadi. Kasohala, seperti sohala, sohilan. Seperti sohala, sohilan. Kalau sohala suara apa? Hah? Kalau sohala suara apa? Coba lihat. Meringkik, berarti? Hah? Suara kuda. Sohala, meringkik. Suara kuda. Sohilan. Suara kuda bahasa Arabnya apa? Sohilan. Sudah? Selesai? Sudah? Selesai? Kita selesaikan berikutnya lagi. Hah? Sisa satu. Masdarul thulathi al-madmum al-ain. Oke, selesaikan ya. Selesaikan saja. Ya, gimana? Selesaikan? Selesaikan, tanggung. Wa masdarul thulathi min madmumil ain. Kan sisa satu wazan saja. Masdar thulathi yang di doma ainnya. Dan ini pasti lazim. Ya'ti ala waznain. Kalau ini mudah. Datang di atas dua wazan. Fu'ulatan, fa'alatan. Sudah ada di miftah. Nah, suhulatan, karomatan. Qala Ibnu Malik, berkata Ibnu Malik, fu'ulatun, fa'alatun, li fa'ula. Kasahula, kasahula, al-amru, wa zaidun jazula. Kata beliau, fu'ulatan, fa'alatun itu untuk fa'ula. Itu untuk siapa? Fa'ula. Kasahula. Sahula apa masdarnya? Suhulatan. Paham? Kasahulal amri suhulatan. Itu jadinya. Wa zaidun jazula. Ini untuk jazalatan. Belum contohkan dua. Sahula untuk suhulatan. Jazula untuk jazalatan. Jelas? Selesai. Kata beliau, tambih. Tambih ini penting. Dan tambih ini harus antum pahami baik-baik. Karena begini saja. Ada pernyataan. Katanya, masdar selain thulathi, simai. Masdar selain thulathi, masdar thulathi, simai. Ternyata ini pernyataan salah. Masdar thulathi, simai. Katanya masdar dari 3 huruf didengar dari orang Arab, tidak ada aturannya. Ternyata ini pernyataan salah.
diselisih oleh Ibnu Malik. Lihat tambahan penting. Al-aslu fi masdari sulati as-sam'i. Dia bilang, asal dalam masdar sulati didengar dari orang Arab. Belum bilang, fa in wujida pada, kalau didapat maka itu. Wa illam yujad, kalau tidak didapat, fayundur ila makna al-fi'il. Maka diperhatikan makna fi'il, muta'addi atau lazim. Muta'addi atau apa? Lazim. Indalla ala walayatin au hirfatin au taqallubin au ghairi dzalika mimma sabaqa dzikruhu wa yakunu waznuhu ma sabaqa. Kalau dia menunjukkan atas wilayah kekuasaan atau hirfah keahlian atau taqallub. Nah, yang dari apa-apa yang telah lewat penyebutannya. Mimma sabaqa dzikru, dari apa-apa yang telah lewat penyebutannya. Wa yakunu waznuhu ma sabaqa. Maka wazannya apa yang telah berlalu. Kan sudah dibilang toh, kalau menunjukkan atas ini maka maknanya ini, kalau ini maknanya ini. Sudah kan? Fa illam yujad hadza walada, kalau tidak dapat makna yang tadi tidak pula simai itu, fal qiyasul ma'ruf, maka buat sesuai dengan qiyas. Kalau mutaaddi fa'lan, paham? Kalau lazim fu'ulan, buat qiyas. Dipahami ini? Jelas ya? Qala Ibnu Malik, berkata Ibnu Malik, wa ma ata mukhalifan lima madha fababuhun naqalu kasuktin warido. Kalau Ibnu Malik belum bilang apa yang datang menyelisih apa yang telah lewat, maka babnya penukilan. Nah, untuk penukilan didengar dari orang Arab. Kalau Ibnu Malik menjadikan asal kiasnya yang menyelisih itu kita katakan apa? Simai. Paham? Misalnya gini kan, dapat kata alima. Seharusnya kan kalau alima ya'lamu, yang mutaaddi alman. Tapi datang apa? Yang kita dapat ilman. Apa berarti ini? Ini fababuhun naqlu, maka babnya adalah penukilan. Itu dinukil dari orang Arab. Dipahami ini? Kasuktin, seperti sukh. Kan ini seharusnya kan gini. Sahito yaskotu sahton. Itu kalau muta'addi. Kalau lazim berarti sahoton. Andu mamin. Kan fariha yaprahu farohan. Sahito yaskotu sahoton. Kalau lazim. Tapi datang masdarnya apa? Suhton. Berarti apa ini? Simai. Waridon. Seharusnya kan rodia yardo. Kan maknanya apa? Wazannya apa? Seharusnya apa? Rodon. Iya kan? Rodoyan. Fa'alan. Karena dia fa'ila yaf'alu. Jelas ini? Tapi datang kalimatnya ri. Bukan ro. Tapi apa? Ri. Berarti apa ini? Simai. Perhatikan kata Ibnu Malik. Apa yang datang menyelisih apa yang telah lewat ketentuannya, maka itu adalah simai. Dipahami ini? Itu adalah simai. Jelas? Selesai. Jadi asalnya adalah sesuai dengan wazan itu. Muta'addi lazim. Fa'ulah. Kalau antum dapat menyelisih, oh simai. Ini didengar dari orang Arab. Misalnya, qara ayaqra'u, seharusnya kan Quran. Qara ayaqra'u, seharusnya apa? Quran. Tapi datang qira'atan. Apa antum bilang ini? Simai. Karena tidak ada juga yang bermakna taqallub. Apa semua tadi itu tidak ada. Jelas kan? Dapat lagi misalnya kata lagi. Kita dapat kata dalam bahasa Arab. Misalnya katabah, yaktubu. Apa seharusnya masdarnya? Katabah ini fi'il muta'addi. Katabah yaktubu katban. Tapi ternyata datang kitaban. Berarti apa ini? Yang simai ini, yang sedikit ini, asalnya adalah tadi. Makanya Ibnu Malik bilang, wama atamu kholifan lima madho. Apa yang datang menyelisih apa yang telah lewat ketentuannya, yang sudah ditentukan. Maka fababuhun naqlu, maka babnya adalah penukilan dari orang Arab. Jelas antum? Jelas ini? Alhamdulillah. Selesai masdar sulasi.
Alhamdulillah.